Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11, kelas 11074. Saat ini kami akan mendemonstrasikan teknik coaching dengan menggunakan alur tirta. Perkenalkan, saya Hikmah Saraswati sebagai supervisor atau pengamat. Dan sebagai coach ada Bapak Sugimal, kemudian sebagai coachee ada Ibu Andi Aslinda AM. Oke, sebelum melanjutkan ke percakapan coaching, saya ingin melakukan prasupervisi atau observasi kepada coach. Izinkan saya untuk memulai. Oke, alhamdulillah. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Pagi Ibu Hik. Baik. Ya. Alhamdulillah, senang sekali ya kita bisa bertemu kali ini dalam dalam proses coaching ini. Sebelumnya saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bapak untuk menanyakan beberapa pertanyaan sebelum memulai sesi coaching kali ini. Dalam sesi coaching ini, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak fokuskan untuk dikembangkan? Apakah presence, apakah mendengarkan aktif, atau mengajukan pertanyaan berbobot? Terima kasih Ibu Hikmah. Dalam coaching kali ini, saya ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif. Karena saya merasa bahwa hal ini penting untuk lebih memahami coaching secara mendalam sebelum memberikan tanggapan. Baik, jadi pada sesi ini mendengarkan aktif akan menjadi fokus kita ya Pak. Bagian mana yang nanti Bapak ingin saya amati secara khusus selama sesi coaching ini? Ya, saya ingin Ibu Hikmah itu mengamati apakah saya sudah cukup memberikan ruang bagi coaching untuk berbicara tanpa adanya interupsi, dan apakah saya menanggapi coaching itu sudah tepat dan sesuai dengan yang mereka sampaikan. Betul. Seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana sendiri penilaiannya Bapak terhadap kemampuan mendengarkan aktif Bapak saat ini? Sebenarnya saya merasa sudah cukup baik Ya, betul. dalam mendengarkan, tetapi saya masih sering merasa tergesa-gesa dalam memberikan tanggapan atau menanggapi, sehingga mungkin ini belum maksimal ya dalam memahami coaching. Baik, jadi harapannya dari observasi ini adalah Pak Sugimal ingin memastikan bahwa Bapak memberikan ruang yang cukup bagi coaching dan menanggapi mereka dengan lebih reflektif ya Pak, seperti itu. Oke, baik Pak, saya dan Ibu Andi Aslinda, saya persilakan untuk melakukan proses observasi coaching. Dipersilahkan. Baik. Selamat siang Ibu Andin. Selamat siang Pak. Ya. Terima kasih sudah hadir dalam sesi coaching kali ini. Terima kasih juga Pak. Saya merasa sedang Cut dulu. Itu pertanyaan. Ada yang belum kuanu. Iya. Terburu-buru. Ulang. Oke. Selamat siang Bu Andin. Ya, selamat siang Pak Sugimal. Ya, terima kasih ya sudah hadir dalam pertemuan kita kali ini untuk melakukan coaching. Nah, apa sih sebenarnya yang ingin Ibu sampaikan unek-unek hari ini? Oke, terima kasih juga Pak atas kesempatannya. Saya merasa sedang menghadapi masalah ya Pak, di mana masalah yang saya hadapi ini yaitu dalam meningkatkan
literasi peserta didik saya ya. Berdasarkan rapor mutu kami, jadi skor literasi peserta didik itu kami lihat rendah ya, dan ini menjadi perhatian besar lah bagi pihak sekolah seperti itu. Tadi Bu Andin menyebut rapor mutu ya. Kemudian itu yang menjadi perhatian fokus sekolah ya. Sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi masalah tersebut? Sebenarnya sejauh ini Pak, saya sudah mencoba ya berbagai strategi pembelajaran utamanya, seperti bagaimana meningkatkan durasi membaca dan mengadakan program-program literasi tepatnya di sini ya di sekolah. Tapi kami lihat itu hasilnya belum signifikan ya. Anak-anak itu masih kesulitan memahami teks bacaan dengan baik seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya Ibu sudah berupaya melakukan berbagai strategi yang Ibu tadi katakan, seperti menambah waktu untuk membaca, program literasi. Namun menurut Ibu apa yang masih menjadi tantangan terbesar dalam hal ini? Yang menjadi tantangan besar ya sebenarnya yaitu memotivasi anak ini ya. Kenapa? Ya untuk membacanya itu saya lihat masih kurang ya Pak. Mereka itu kayak kurang tertarik lah seperti itu, dan ketika kita mengadakan program literasi, mereka itu hanya sekedar membaca saja tanpa memahami apa yang mereka baca. Selain itu mungkin cara mengajar ya, di sini saya juga masih kurang tepat mungkin seperti itu. Menarik sekali Bu Andin ya. Anda merasa bahwa motivasi peserta didik rendah, mungkin pendekatan yang Ibu gunakan sepenuhnya juga belum efektif. Pertanyaannya, apakah Ibu pernah mencoba cara lain atau setidaknya melibatkan peserta didik dalam memilih materi bacaan? Baik, sebenarnya belum ya Pak. Sebenarnya belum pernah ya. Saya biasanya itu menggunakan materi yang terfokus dari kurikulum saja. Mungkin jika mereka lebih terlibat ya, lebih terlibat lagi dalam memilih teks ya yang mereka inginkan, mungkin minat mereka dan kemauannya itu lebih meningkat lagi. Tapi saya belum tahu ya bagaimana caranya melibatkan ini mereka lebih aktif lagi. Oke, saya paham Ibu bahwa melibatkan peserta didik dalam memilih bacaan bisa menjadi solusi ya. Iya. Tetapi Ibu ini belum tahu bagaimana langkah awal yang harus diambil. Ya. Sebenarnya apa yang menurut Ibu bisa lakukan yang sehingga menjadi langkah pertama untuk memulai keterlibatan mereka? Oke, jadi mungkin di sini ya Pak, saya sebagai guru tentunya bisa mungkin menggunakan mengarahkan siswa untuk memilih ya teks yang mereka inginkan yang sesuai dengan minat mereka, atau bisa saja saya menanyakan langsung ya ke peserta didik apa yang mereka ingin baca, ya seperti itu. Selanjutnya saya juga bisa mungkin melibatkan orang tua ya untuk membantu saya dalam memilih buku bacaan ya yang menarik lah bagi peserta didik seperti itu. Wow, itu ide yang brilian, itu ide yang bagus Ibu ya. Jadi langkah awal yang Ibu pikirkan adalah memberi opsi bacaan yang lebih relevan, kemudian melibatkan orang tua dalam proses tersebut ya.
bagaimana perasaan Ibu terhadap rencana Anda ini? Wah, tentunya bagaimana ya Pak? Pastinya saya lebih optimis ya. Kenapa? Sekarang saya akan memulai ya mencoba cara ini dan melihat bagaimana dampaknya ke depan terhadap minat baca peserta didik ini. Bagus sekali Bu Andin ya. Saya senang melihat bahwa Anda lebih merasa optimis ya, dan setidaknya Ibu Andin sudah memiliki langkah konkret untuk dicoba. Tetapi apa yang Ibu bayangkan bisa menjadi tantangan atau hambatan untuk mewujudkan rencana Ibu? Tentunya mungkin tantangan ya Pak. Kenapa saya mengatakan tantangan? Karena pastinya ya untuk memastikan semua peserta didik terlibat ini membuat bagaimana membuat orang tuanya juga turut mendukung program ini, itu tentunya menjadi tantangan besar, karena bagaimana kita sebagai guru membuat program-program itu otomatis harus ada komunikasi ya yang baik dulu ya. Itu tentunya menjadi tantangan juga bagi kita sebagai guru. Baik. Tantangan yang Anda lihat adalah memastikan keterlibatan semua pihak ya. Bagaimana menurut Ibu strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Baik Pak, mungkin yang saya akan lakukan sebelumnya mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa tersebut, mungkin langkah yang pertama saya ambil itu misalnya bagaimana menjalin komunikasi dulu sama orang tua ini, misalnya membuat grup ya, grup paguyuban orang tua. Nah, dari situlah mungkin saya bisa mengarahkan orang tua siswa untuk melakukan pertemuan ke depannya. Dari situ kita bisa menjelaskan pentingnya literasi dan bagaimana mereka bisa membantu saya, orang tua ini khususnya di rumah ya, untuk meningkatkan literasi membaca anak ini. Wah, itu rencana yang bagus sekali Bu. Dan saya yakin dengan langkah ini Ibu bisa melihat perubahan yang lebih positif ya. Nah, apa langkah pertama yang akan Ibu ambil untuk memulai rencana Ibu ini? Ya, untuk langkah pertama mungkin yang akan saya buat Pak, itu saya mungkin akan bisa membuat pertemuan ya dengan orang tua untuk menjelaskan bagaimana pentingnya literasi dan bagaimana bisa orang tua tersebut membantu anaknya di rumah. Selain itu untuk peserta didik, saya akan mencoba terus memotivasi ya mereka agar melalui kompetensi membaca atau memberikan misalnya kayak penghargaan kecil dari aktivitas yang mereka lakukan. Oh, luar biasa sekali Bu Andin ya. Dan saya yakin ini akan menjadi sebuah langkah yang baik untuk meningkatkan literasi peserta didik Ibu. Ya, terima kasih sudah berbagi cerita dan ide Anda hari ini Bu Andin. Ya. Apa yang paling Anda dapatkan dari sesi ini bisa diungkapkan Bu Andin? Kalau diungkapkan dengan kata-kata ya, sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Pak, karena saya merasa lebih apalagi rileks lagi, lebih senang sebenarnya ya, karena saya merasa langkah-langkah yang saya ambil ke depannya ini bisa menemukan solusinya ya. Dengan bantuan tadi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak yang berikan kepada saya, sehingga saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, saya senang bisa mendampingi Ibu Andin dalam proses ini, dan saya percaya apa yang menjadi rencana Ibu semoga bisa dimaksimalkan Ibu ya, dan
bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Ya, semoga bisa terrealisasi dengan secepatnya, Bu Insya Andi, ya. Allah, amin. Semoga Pak. Oke, baik Bapak Sugimal dan Ibu Andin. Bagaimana kita akan melakukan pasca supervisi lagi ya Pak? Bagaimana perasaannya Pak Sugimal setelah melakukan sesi coaching ini? Jadi setelah saya berbicara dengan Ibu Andi sebagai coach, saya merasa cukup baik Ibu ya, terutama dalam hal memberi ruang bagi coach untuk berbicara dan melakukan refleksi. Tetapi mungkin ada beberapa bagian di mana saya bisa menggali lebih dalam. Jadi sebelumnya Pak Sugimal, bolehkah saya menyampaikan dulu hasil pengamatan saya ya? Silahkan, Bu, silahkan. Jadi dari sesi coaching yang Bapak dan Ibu Andi sudah lakukan, saya melihat Bapak sebenarnya ya sudah memberikan waktu yang cukup bagi Ibu Andin sebagai coach untuk berpikir dan menjelaskan masalahnya, juga bagaimana menemukan solusinya, itu sangat baik Pak. Kemudian tapi ada beberapa momen di mana seharusnya Pak Sugimal bisa memperdalam pertanyaan untuk bisa lebih menggali perasaannya Ibu Andin sebagai seorang coach. Seharusnya ada bagian seperti itu ya Pak. Oh iya, Bu Hik, saya setuju. Saya bisa lebih mendalami terutama di aspek emosionalnya. Iya, betul sekali Pak. Jadi sebagai contoh, ketika Ibu Andin berbicara tentang motivasi rendah dari peserta didiknya, saya rasa Pak Sugimal di situ bisa masuk, bisa bertanya tentang lebih lanjut tentang bagaimana perasaannya Ibu Andin mengenai masalah tersebut, atau apa kira-kira yang menjadi akar masalah sehingga masalah Ibu Andi Aslinda tadi yang masalah literasi rendah bisa terjadi. Mungkin seperti itu ya Pak. Ya, jadi dari diskusi ini apa langkah yang Anda bayangkan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif Bapak pada sesi coaching berikutnya? Ya, jadi belajar dari sesi coaching ini, saya akan lebih fokus bagaimana menggali emosi coach dan coachee, dan mencoba tidak hanya mendengarkan dari segi kata-kata, Betul. tetapi juga mungkin melibatkan perasaan. Apa sih yang tersirat dari coaching? Betul sekali. Jadi insya Allah nanti di coaching berikutnya Bapak bisa lebih maksimal lagi ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya untuk kedepannya. Oke, terima kasih Pak Sugimal atas waktunya dan Ibu Andi Aslinda. Terima kasih banyak.